Baca lagi. Mari kita sambung buku The Magic of Reality. Masih di bab ke-10 dengan judul Apa Itu Gempa. Segmen kali ini tentang fakta-fakta gempa. Mari kita mulai. Pertama-tama, kita perlu dengarkan cerita menakjubkan tentang tektonika lempeng. Semua orang tahu seperti apa penampilan dunia di peta. Kita tahu bentuk Afrika dan bentuk Amerika Selatan. Dan kita tahu seberapa lebar Samudra Atlantik yang memisahkan keduanya. Kita semua bisa mengenali Australia. Dan kita tahu bahwa Selandia Baru terletak di tenggara Australia. Kita tahu Italia terlihat seperti sepatu boot yang hendak menendang bola sepak Sisilia. Dan sejumlah orang berpikir Papua terlihat seperti burung. Kita bisa dengan mudah mengenali tepi luar Eropa, walaupun batas-batas di dalamnya berubah-ubah sepanjang waktu. Kekaisaran datang dan pergi. Garis-garis batas antar negara bergeser lagi dan lagi dalam sejarah. Namun tepi luar benua-benua sendiri begitu-begitu saja. Betulkah? Ya, sebenarnya tidak. Itulah inti besarnya. Benua-benua bergerak walaupun memang secara sangat lambat. Dan demikian pula halnya dengan posisi pegunungan-pegunungan seperti Alpen, Himalaya, Andes, dan Rocky. Memang ciri-ciri besar geografis ini bisa dikatakan tidak berubah dalam skala waktu sejarah manusia. Namun bagi bumi sendiri, seandainya bisa berpikir, waktu sebegitu tidak apa-apanya. Sejarah tertulis baru dimulai sekitar 5.000 tahun silam. Mundurlah 1 juta tahun. Itu 200 kali daripada lamanya sejarah tertulis. Dan benua-benua memiliki bentuk yang sangat mirip dengan sekarang. Sejauh mata kita bisa mengenali, namun mundurlah 100 juta tahun, dan apa yang kita lihat? Tengok saja peta di bawah. Samudra Atlantik Selatan adalah selat sempit dibandingkan sekarang. Dan seolah-olah kita bisa berenang dari Afrika ke Amerika Selatan. Eropa Utara nyaris menyentuh Greenland, yang nyaris menyentuh Kanada. Dan lihatlah, India ada di mana-mana. India bukan merupakan bagian Asia sama sekali, melainkan berada di samping Madagaskar dan miring. Afrika juga miring, dibandingkan dengan posisinya yang lebih tegak seperti yang kita lihat sekarang. Kalau dipikir-pikir, apakah Anda pernah menyadari sewaktu melihat peta modern bahwa sisi timur Amerika Selatan sepertinya mirip dengan sisi barat Afrika. Seolah-olah keduanya ingin bisa menyentuh, seperti keping-keping teka-teki gambar. Ternyata, bila kita mundur lagi sedikit dalam waktu, ya sekitar 50 juta tahun lagi ke belakang. Namun waktu sebegitu pun hanya sebentar dalam skala waktu geologis yang sangat panjang dan lama. Keduanya memang menyatu. Peta di kanan bawah menunjukkan seperti apa benua-benua selatan terlihat 150 juta tahun silam. Afrika dan Amerika Selatan sepenuhnya tergabung, tidak hanya dengan satu sama lain, melainkan juga dengan Madagaskar, India, dan Antartika, dan dengan Australia, Selandia Baru, dan di sisi lain Antartika, walaupun kita tidak bisa melihatnya di gambar itu. Mereka semuanya tadi merupakan satu massa daratan besar yang disebut Gondwana. Ya, waktu itu namanya bukan Gondwana. Dinosaurus-dinosaurus yang hidup di situ tidak menyebutnya dengan nama apapun. Tapi kini kita menyebutnya Gondwana. Gondwana nantinya terpisah-pisah, menciptakan satu demi satu benua anakan. Ini kedengarannya seperti bohongan. Iya, maksud saya
Terdengarnya konyol sekali bahwa benda semasif benua bisa bergerak ribuan kilometer. Namun kini kita tahu bahwa itu memang terjadi. Dan yang lebih penting lagi, kita mengerti caranya. Subbab bagaimana bumi bergerak. Kita juga tahu bahwa benua-benua tidak hanya bergerak saling menjauhi. Terkadang benua-benua juga berbenturan. Dan ketika itu terjadi, pegunungan raksasa pun terdorong naik ke atas. Begitulah caranya Himalaya terbentuk. Ketika India bertumbukan dengan Asia. Sebenarnya tidak benar juga kalau dikatakan India berbenturan dengan Asia. Seperti yang akan segera kita lihat, yang berbenturan dengan Asia sebenarnya sesuatu yang jauh lebih besar, disebut lempeng, dengan India bercokol di atasnya. Semua benua bercokol di atas lempeng-lempeng ini. Kita akan bahas tentang mereka sebentar lagi. Namun pertama-tama, mari kaji sedikit lebih jauh mengenai tumbukan-tumbukan ini dan mengenai benua-benua yang bergerak saling menjauhi. Sewaktu mendengar kata seperti tumbukan, kita mungkin membayangkan tabrakan mendadak, seperti ketika truk bertabrakan dengan mobil. Bukan seperti itu yang dulu dan masih terjadi kepada benua-benua. Pergerakan benua berlangsung dengan teramat lambat. Pernah ada yang bilang, pergerakan itu terjadi secepat kuku kaki kita tumbuh. Bila kita duduk dan memelototi kuku kita, tidak terlihat kuku tumbuh. Namun bila kita tunggu beberapa minggu, kita bisa lihat bahwa kuku kita telah tumbuh sehingga harus kita potong. Dengan cara yang sama, kita tidak bisa melihat Amerika Selatan sedang bergerak menjauhi Afrika. Namun bila kita tunggu 50 juta tahun, kita akan menyadari bahwa kedua benua itu telah bergerak saling menjauhi. Kecepatan tumbuhnya kuku adalah kecepatan rata-rata benua bergerak. Namun kuku tumbuh dengan kecepatan yang relatif konstan, sementara benua bergerak tersentak-sentak sekali, lalu berhenti sekitar 100 tahun sementara tekanan untuk bergerak lagi menumpuk. Kemudian sentakan lagi dan demikian seterusnya. Barangkali Anda kini mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya gempa itu? Betul, gempa adalah apa yang kita rasakan ketika salah satu sentakan itu terjadi. Saya memberitahukan ini kepada Anda sebagai fakta yang sudah diketahui. Namun bagaimana kita mengetahuinya? Dan kapan kita pertama kali menemukannya? Ceritanya menarik dan perlu saya tuturkan. Banyak orang pada masa lalu telah menyadari betapa Amerika Selatan dan Afrika saling cocok seperti kepingan teka-teki gambar. Namun mereka tidak tahu itu artinya apa. Sekitar 100 tahun lalu, seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener mengajukan gagasan yang menyeleneh. Gagasannya sedemikian nyeleneh sehingga sebagian besar orang menganggapnya agak gila. Wegener mengajukan bahwa benua-benua mengambang ke sana kemari bagaikan kapal-kapal raksasa. Afrika dan Amerika Selatan dan massa-massa daratan besar di selatan, menurut pandangan Wegener, dulu pernah menyatu. Kemudian mereka memisah satu sama lain dan meluncur di lautan ke arah yang berbeda-beda. Itulah yang Wegener pikirkan, dan orang-orang menertawakannya. Namun ternyata dia benar. Ya, nyaris benar. Pastinya jauh lebih benar daripada orang-orang yang menertawakannya. Teori modern tektonika lempeng yang disokong olehnya banyak sekali bukti tidak persis sama dengan gagasan Wegener. Wegener memang betul soal Afrika dan Amerika Selatan, India, Madagaskar, Antartika, dan Australia dulu pernah menyatu dan kemudian terpecah-pecah. Namun caranya terjadi hal itu menurut teori tektonika lempeng agak berbeda dari pandangan Wegener. Dia mengira benua-benua membelah lautan, mengembang,
bukan di atas air melainkan di atas lapisan-lapisan lunak, cair atau semi cair di kerak bumi. Teori modern tektonika lempeng memandang keseluruhan kerak bumi, termasuk dasar lautan, sebagai seperangkat lengkap lempeng-lempeng yang saling mengunci. Dalam bahasa Inggris, lempeng disebut plate, seperti armor plate, lempengan pada baju zirah, bukan plate alias piring makan. Jadi bukan hanya benua yang bergerak, lempeng-lempeng tempat mereka bercokol yang bergerak. Dan tidak sedikit pun permukaan bumi yang bukan merupakan bagian dari lempeng. Sebagian besar area kebanyakan lempeng terletak di bawah laut. Masanya daratan yang kita ketahui sebagai benua adalah daratan tinggi di lempeng, mencuat di atas air. Afrika hanyalah puncak lempeng Afrika yang jauh lebih besar, yang merentang sampai ke separuh Atlantik Selatan. Amerika Selatan merupakan puncak lempeng Amerika Selatan yang merentang sampai ke separuh Atlantik Selatan yang satu lagi. Lempeng-lempeng lain adalah lempeng India dan Australia, lempeng Eurasia yang terdiri atas Eropa dan seluruh Asia kecuali India, lempeng Arabia yang agak kecil dan menyelip di antara lempeng Eurasia dan lempeng Afrika dan lempeng Amerika Utara yang mencakup tanah hijau dan Amerika Utara serta menjangkau sampai setengah jalan dasar Samudra Atlantik Utara. Dan ada sejumlah lempeng yang nyaris tak menyokong daratan kering apapun, misalnya lempeng Pasifik yang sangat besar. Anda bisa lihat dari gambar di sini bahwa perbatasan antar lempeng Amerika Selatan dan lempeng Afrika membentang di bagian tengah Atlantik Selatan, berkilo-kilometer jauhnya dari masing-masing benua. Ingatlah bahwa lempeng-lempeng itu mencakup dasar lautan, yang berarti batu keras. Jadi, bagaimana ceritanya Amerika Selatan dan Afrika pernah menyatu 150 juta tahun silam? Tidak akan ada masalah bagi Wagner di sini, karena dia pikir benua-benua itu sendiri mengambang. Namun bila Amerika Selatan dan Afrika dulu tergabung, bagaimanakah tektonika lempeng menjelaskan semua batuan keras di dasar lautan yang kini memisah keduanya? Apakah bagian-bagian lautan dari lempeng-lempeng yang berbatu itu tumbuh? Mari kita tunggu jawabannya. Bersambung ke subbab pemekaran dasar laut. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.